Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunilisa Putri dengan stambuk A1J1 dari kelompok 6. Dalam video ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem saraf volunteer sebagai laporan praktikum anatomi fisiologi manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Langsung saja, sistem saraf adalah sistem organ yang meregulasi atau mengatur sistem-sistem organ yang lain. Sistem ini mengontrol tubuh, baik terhadap otot-otot, kelenjar-kelenjar, dan organ-organ. Seluruh aktivitas tubuh dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf adalah sebagai penerima informasi dalam bentuk stimulasi, memproses informasi dalam bentuk stimulasi, memproses informasi yang diterima, dan memberi respon atau reaksi terhadap stimulasi. Struktur sistem saraf. Sistem saraf tersusun atas miliaran sel yang sangat khusus yang disebut sel saraf atau neuron. Setiap neuron tersusun atas badan sel, dendrit, dan akson atau neurit. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus dan tersusun pula sitoplasma. Dendrit memiliki struktur yang bercabang-cabang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Akson merupakan penjulur panjang dan kebanyakan tidak bercabang. Secara garis besar, sistem saraf pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat pada manusia yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi yang berada di seluruh tubuh seperti di tangan, kaki, jari, dan bagian tubuh lainnya. Berikut gambar jenis-jenis sistem saraf kranialis. Nervus cranialis atau saraf kranialis adalah saraf-saraf yang keluar langsung dari otak dan batang otak. Pada manusia terdapat 12 pasang nervus cranialis, yaitu 1. Saraf kranialis 1 atau olfaktori. Saraf olfaktori ialah saraf kranial yang berperan dalam penciuman. Saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar kita. Jadi, jika Anda tidak sengaja mencium aroma mie instan, maka saraf olfaktori Anda sedang bekerja. Yang kedua, saraf kranial 2 atau optik. Saraf optik masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori, sebab saraf inilah yang berperan dalam penglihatan kita. Saat kita menerima cahaya dari luar, bersama dengan bagian-bagian mata lainnya, saraf ini akan membantu menyampaikan informasi ke otak untuk diolah sehingga kita bisa mengenali objek yang dilihat. Ketiga, saraf kranial 3 atau okulomotor. Saraf okulomotor memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Otot-otot tersebut akan membantu mata Anda bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Saraf okulomotor juga membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima mata. Keempat, saraf kranial 4 atau troklear. Saraf troklear mengontrol otot oblik superior yang berperan untuk menggerakkan bola mata ke bawah atau saat Anda melotot dan kembali seperti semula. Kelima, saraf kranial 5 atau trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi, motorik maupun sensorik. Saraf trigeminal dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, saraf optalmikus. Saraf optalmikus berfungsi untuk mengirim informasi sensori dari wajah bagian atas seperti dahi, kulit kepala, dan kelopak mata. Kedua, saraf maksilaris. Saraf maksilaris berperan mengirim informasi sensori dari bagian tengah wajah seperti pipi, bibir atas, dan rongga hidung. Maksilaris juga mempersarafi gigi-gigi yang ada di rahang atas. Yang ketiga, saraf mandibular. Saraf mandibular berfungsi dalam hal
sensorik, serta motorik. Saraf ini bertugas mengirim informasi dari telinga, bibir bawah, dan dagu. Saraf ini juga mengatur pergerakan otot rahang dan telinga. Selain itu, saraf mandibular pun mempersarafi gigi-gigi rahang bawah. Keenam, saraf kranial 6 atau abdusen. Saraf abdusen bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini fungsinya berhubungan dengan pergerakan mata. Ia menjadi salah satu otot yang berperan saat mata melotot atau melirik. Yang ketujuh, saraf kranial 7 atau facialis. Seperti saraf trigeminal, saraf facial juga memiliki fungsi motorik dan sensorik. Saraf facialis terdiri dari 4 percabangan yang masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu pergerakan otot agar kita bisa memunculkan ekspresi wajah, pergerakan dari kelenjar lakrimal, subnaksiral, dan submandibular, merasakan sensasi di telinga luar, kemampuan merasakan makanan. Yang kedelapan, saraf kranial 8 atau vestibulokoklear. Saraf vestibulokoklear berperan dalam pendengaran dan membantu keseimbangan manusia. Saraf ini mengandung 2 komponen, yaitu saraf vestibular yang membantu untuk merasakan adanya perubahan posisi kepala akibat gaya gravitasi. Lalu, tubuh akan menggunakan informasi ini untuk tetap berada di posisi seimbang. Saraf koklearis yang membantu manusia mendengar serta mendeteksi getaran dari suara. Yang kesembilan, saraf kranial 9 atau glossaringeal. Saraf glossaringeal berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Berikut ini penjelasannya. Saat berperan dalam fungsi sensorik, saat ini menerima informasi dari tenggorokan, tonsil, telinga tengah, dan lidah bagian belakang. Saraf ini juga berperan untuk merasakan sensasi di lidah bagian belakang. Saat berperan dalam fungsi motorik, saraf ini dapat mengatur pergerakan otot stylofaringeus yang memungkinkan tenggorokan untuk melebar dan memendek. Yang ke-10, saraf kranial 10 atau vagus. Saraf vagus memiliki fungsi dalam hal fungsi motorik, sensorik, dan parasimpatik. Bagian sensorik ini berperan merasakan sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang terdapat di dalam perut. Bagian motorik saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak. Bagian parasimpatik saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung dan mempersarafi otot halus di saluran pernapasan, paru-paru, dan saluran cerna. 11. Saraf kranial 11 aksesorius. Saraf aksesorius berperan untuk mendukung motorik atau pergerakan dari otot leher. Otot inilah yang mengontrol otot di leher sehingga kita dapat menggerakkan leher sesuai keinginan kita. Ke-12, saraf kranial 12 hipoglossus. Saraf kranial yang terakhir ini adalah saraf hipoglossus. Saraf ini berperan untuk tugas motorik sebab saraf ini yang mengatur pergerakan otot lidah. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan tentang sistem saraf volunter. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.